وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai hamba-hamba Allah, saya berwasiat untuk diri saya sendiri dan juga jamaah hadirin sidang Jumat yang diberkahi Allah untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh hanya orang-orang yang bertakwa, mereka orang-orang yang mendapatkan kemenangan dan keberuntungan. Wasiat ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semuanya kepada Allah haqqa tuqatih, dengan takwa yang sebenar-benarnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan Islam iman masih ada dalam jiwa. Wasiat juga disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ayat yang lain. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Dan bertakwalah dan berkatalah kalian semuanya dengan kata-kata yang benar. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dari kalian dosa-dosa kalian dan juga akan memperbaiki untuk kalian amal-amal kalian. Barang siapa yang senantiasa taat kepada Allah dan taat kepada Rasul-Nya, barang siapa yang senantiasa menjaga ketakwaan, sungguh dia telah menang, sungguh dia telah beruntung dengan keberuntungan yang sangat nyata. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, berwasiat untuk selalu bertakwa kepada segenap umat manusia, dan berkata, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai semua umat manusia, bertakwalah kalian semuanya kepada Allah Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa, dan dari satu jiwa tersebut Allah menciptakan pasangannya. Kemudian Allah menciptakan manusia yang sangat banyak, baik laki-laki dan perempuan yang ada di alam semesta ini. Bertakwalah kalian semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus senantiasa menjaga tali silaturahim antara sesama. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat terhadap apa yang kalian lakukan. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang sudah memasuki bulan Rajab. 2 bulan yang akan datang kita akan memasuki bulan Ramadan. Sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Rajab ini dan juga bulan Sya'ban yang akan datang, kita diminta untuk berdoa dan memohon kepada Allah agar Allah memberkahi kita di bulan Rajab dan bulan Sya'ban yang akan datang. Kemudian Allah menyampaikan agar kita bisa sampai di bulan Ramadan setelahnya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkailah untuk kami segala aktivitas kami, hidup kami, umur kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban ini. Dan kemudian sampaikanlah kami bulan suci, bulan Ramadan yang akan datang. Jamaah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Bulan Rajab adalah salah satu bulan mulia, bulan suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bulan Rajab ini banyak peristiwa yang luar biasa dalam sejarah umat Islam. Peristiwa yang bisa kita kenang. Kalau kita buka sejarah-sejarah kita, beberapa peristiwa yang muncul di bulan atau yang terjadi di bulan Rajab, di antaranya adalah peristiwa hijrah pertama Rasul bersama para sahabatnya ke Habasyah. Diceritakan dalam sejarah peristiwa hijrah pertama Rasul dengan para sahabatnya ke Habasyah tersebut terjadi di bulan Rajab, tepatnya di tahun kelima kenabian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa yang merupakan titik tolak kebangkitan Islam, bagaimana para sahabat dan bagaimana Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam membawa lari keimanan, membawa lari bagaimana Islam ini agar bisa tetap dijaga di atas muka bumi. Peristiwa yang luar biasa. Dalam peristiwa tersebut kita mengetahui awal kali Islam dijaga dan dibawa lari oleh para sahabat ke negeri sebelah. Orang negeri sebelah tersebut adalah negeri yang dipimpin oleh seorang raja yang bernama Raja Najasyi. Agama mereka adalah agama Kristiani. Kemudian dikatakan oleh Rasulullah bahwa raja tersebut adalah raja yang sangat adil, yang tidak pernah menzalimi siapapun, yang minta perlindungan di dalamnya. Di samping peristiwa itu, peristiwa yang terjadi di antaranya adalah peristiwa Isra Mi'raj. Dikatakan dalam sejarah bahwa peristiwa Isra Mi'raj juga terjadi di bulan Rajab. Tepatnya dalam sejarah adalah pada bulan 10 tahun kenabian. Isra Mi'raj yang kita kenal bagaimana mukjizat Allah Subhanahu wa taala ditampakkan kepada hamba-hambanya, perjalanan yang ditempuh dengan sangat singkat dengan jarak yang sangat begitu jauh. Di masa itu tidak mungkin terjadi kecuali atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Di peristiwa tersebut Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memimpin para nabi dan para rasul di Baitul Maqdis mengimami sholat sebelum kemudian naik ke langit berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam peristiwa tersebut juga kemudian turun kewajiban kepada kita tentang sholat lima waktu. Di samping peristiwa tersebut, peristiwa yang terjadi adalah peristiwa perang Tabuk. Peristiwa perang Tabuk ini terjadi dalam catatan sejarah pada tahun 9 Hijriah. Ketika Rasulullah SAW mendengar berita bahwa kelompok Romawi dengan bala tentaranya yang lengkap dan berjumlah sangat banyak, diperkirakan mereka pada waktu itu ada 40.000 pasukan. Didengar oleh Rasul berita bahwa mereka akan datang menyerang ke Madinah, menghanguskan Islam, menghanguskan kota Madinah. Kemudian Rasulullah SAW langsung bergerak cepat, mengumpulkan para sahabatnya, membuat pengumuman. Dan dikala itu jamaah masjid yang diberkahi oleh Allah SWT, di waktu itu adalah waktu yang sangat panas sekali, waktu paceklik, rezeki sangat susah sekali, keadaan sangat panas sekali. Para sahabat umat manusia yang hadir pada waktu itu atau yang hidup di waktu itu berada dalam kesusahan yang sangat nyata. Akan tetapi disitulah kemudian Allah Subhanahu wa taala melihat siapa di antara hamba-hambanya yang imannya begitu kuat dan siapa di antara hamba-hambanya yang imannya hanya main-main saja. Akhirnya muncullah di masa peristiwa perang Tabuk tersebut siapa orang yang mukmin, yang betul-betul tulus dengan keimanannya, siapa mereka orang yang imannya tipis, kemudian mereka menjadi orang-orang yang munafik. Datang berbondong-bondong para sahabat ketika Rasulullah SAW mengumumkan siapa yang bisa membantu kita akan melawan musuh-musuh Allah yang akan menghanguskan Islam ini. Sahabat Abu Bakar datang dengan membawa seluruh hartanya. Sahabat Umar datang dengan membawa setengah harta yang dimilikinya. Sahabat Utsman membawa ratusan unta. Sahabat lain semuanya bekerja keras, mengorbankan segala apa yang dimilikinya demi untuk menjayakan agama Islam, demi untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, demi untuk memenuhi panggilan Rasulullah SAW. Akhirnya berhasil terkumpulkan harta
serta benda yang dipakai untuk perbekalan pergi ke Tabuk. Tabuk daerah yang berada di sebelah barat utara dari Arab Saudi sekarang, dekat dengan Jordania. Perjalanan di waktu itu jemaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bukan seperti sekarang. Ada kendaraan, ada pesawat, ada mobil, tapi perjalanan di waktu itu ada satu yang berjalan kaki dan satu lagi menaiki unta. Dalam keadaan yang sangat panas sekali, di tengah-tengah perjalanan banyak peristiwa-peristiwa apa yang Allah katakan sebagai kuasanya. Mukjizat-mukjizat yang Allah tampakkan kepada umat manusia di waktu itu. 30.000 pasukan berhasil dikumpulkan oleh Rasulullah SAW. Kata orang miskin kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya tidak punya apa-apa. Saya ingin ikut berperang, ingin ikut datang membawa agama Allah bersama engkau ya Rasulullah SAW. Akan tetapi ketika Rasulullah berusaha untuk mencari perbekalan yang akan dia bawa, Rasulullah tidak mendapatinya, kemudian dia menangis, berderai air mata karena tidak bisa mengikuti perjalanan perang di Tabuk ini. Di waktu yang sama ada orang yang tanpa alasan apapun datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, izinkan saya untuk tidak bisa ikut perang, izinkan saya untuk tidak perang karena ada alasan ini. Wala tafsiri dengan alasan saya takut nanti ketemu dengan wanita-wanita di sana yang begitu cantik-cantik. Saya nggak bisa untuk beribadah kepada Allah, hanya alasan palsu dan Allah Maha tahu. Ketahuan siapa yang munafik di antara sahabat di waktu itu dan siapa yang betul-betul imannya kuat. Peristiwa perjalanan yang luar biasa, peristiwa yang bisa kita ambil pelajaran yang luar biasa. Sampai di sana Rasulullah SAW bersama para sahabat yang menginap selama sekitar 10 hari. Saat menginap selama sekitar 10 hari tidak didapati bangsa Romawi menyerang. Tidak kelihatan sama sekali. Ternyata Allah sudah memenangkan peperangan tersebut sebelum terjadi peperangan dan tidak ada pertumpahan darah sedikit pun. Mereka ketakutan ketika mendengar bagaimana keimanan umat Islam yang dibawa dari berdirian menuju Tabuk untuk menghapuskan atau untuk memberikan perlawanan kepada bangsa Romawi yang akan menghancurkan umat Islam. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Rasulullah SAW bersama sahabatnya menang. Tidak ada peperangan sama sekali, kembali kepada Madinah. Mereka disambut oleh penduduk Madinah dengan riang gembira. Mereka disambut oleh keluarga-keluarga mereka dengan sangat bahagia. Mereka kembali dalam keadaan semangat, kembali dalam keadaan selamat, kembali dalam keadaan iman mereka masih utuh. Kemudian mereka membawa ghanimah kemenangan yang luar biasa. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa yang luar biasa tersebut kita ambil pelajarannya. Yang pertama, betapa jihad menggunakan harta ini sangatlah penting. Bahkan dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Berjihadlah kalian semuanya menggunakan harta kalian. Kemudian ayat selanjutnya wa anfusikum, baru di situ Allah menyebutkan menggunakan jiwa kalian. Ketika kita lemah, harta kita berlimpah, disitulah jihad kita. Saat kita mensedekahkan harta kita demi untuk Islam, pembangunan masjid, demi untuk mentarbiyah atau membina hamba-hamba Allah yang memerlukan, orang-orang fakir dan orang-orang miskin, agar mereka tetap menjalankan Islam, agar mereka tetap menjadi generasi-generasi yang akan membawa agama Allah ini, itulah jihad dengan harta. Dan betul-betul di masa kita sekarang ini sangat kita perlukan. Karena jihad menggunakan jiwa sekarang sudah mungkin tidak ada. Maka kita pelajaran yang bisa kita ambil adalah bagaimana kita bisa mencurahkan segala harta yang Allah titipkan kepada kita ini untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil bagaimana para sahabat begitu langsung bersegera ketika mendengarkan panggilan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak berpikir panjang ketika diminta untuk bersedekah, membiayai peperangan, membiayai proses jihad. Tidak ragu-ragu Abu Bakar mendatangkan seluruh hartanya ketika ditanya, wahai Abu Bakar, untuk keluargamu yang kau tinggalkan, sementara harta kami kau sedekahkan semuanya, siapa yang akan menanggung mereka? Abu Bakar menjawab dengan sangat yakin, ya Rasulullah, saya
tinggalkan untuk mereka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika keyakinan sudah begitu kuat di dalam hati, tidak ada ketakutan tentang masalah dunia, karena sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menanggung hamba-hambanya yang berjuang ikhlas di jalannya. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, begitulah di antara peristiwa di bulan Rajab, yaitu peristiwa perang Tabuk dan beberapa pelajarannya. Semoga kita bisa mengambil pelajaran tersebut dan juga bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Allah